ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Habib Syuja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati masyayikhina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki ta'ala Syekh Marsali Syekh Abdus Marzuki wa jami masyayikh al-baya ila hadrati Abayna Syekh Marzuki Bahtar bin Batul Hamid Hasan Murabah Fatimi Masukar Bakani Mustad wa Ibnu Nida radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fit dharaini. Amin. Waya juzulan wenang lil hadiri kedue wong kang ora lunga, ayil muqimi tegese wong kang mukim. Nggih, memasukkan juga mustautin fi waqtil matori ing dalem waktune udan apa sing wenang apa ayyajma'a yen to jamak sapa hadir bainahuma ing dalem antarane salat loro ayi zuhri tegese ing dalem antarane zuhur wal asri lan asar wal maghribi lan salat maghrib wal isya lan salat isya. La fi waqti tsaniyati ora ing dalem waktune salat kang kaping pindho. La fi waqti tsaniyati ora ing dalem waktune salat kang kaping pindho. Bal fi waqtil ula balik ing dalem waktune salat kang kawitan. Bal fi waqtil ula balik ing dalem waktune salat kang kawitan minhuma saking salat loro, maghrib karo isya atau zuhur karo asar. Terus syarate in balla lamun nelesi apa al-mataru udan a'la thawbi ing dhuwure klambi wa asfalan na'lilan ngisore sandal wa wujidat lan den temu apa asyurutu pira-pira syarat as-sabiqatu kang wis dhisik fi jam'it taqdimi ing dalem jamak taqdim. Wa yustaratu lan den syaratake aidon kelawan maneh apa wujudul matori anane udan fi awwalis sholataini ing dalem kawitane salat loro, maksude takbiratul ihram. Fi awwalis sholataini ing dalem kawitane salat loro, wala yakfi lan ora cukup apa wujuduhu wujude matar fi asna'il ula
ing dalem tengah-tengahe salat kang kawitan minhuma saking salataini. Wa yustaratu lan den syaratake aidon kelawan maneh apa wujuduhu wujude anane mator. Apa wujuduhu anane mator inda salami dalem nalikane salam. Minal ula saking salat kang kawitan. Sawaun padha uga, sawaunis tamarra padha uga nerus apa mator. Sawaunis tamarra padha uga nerus apa mator. Ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono wujudul mator ilah. Ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono wujudul mator ilah. Amla utawa ora istamarra. Amla utawa ora istamarra. Watah tasulan dadi tertentu, dadi khusus. Apa rukhsatul jam'i, rukhsah jamak. Apa rukhsatul jam'i, rukhsah jamak dadi tertentu bil matori kelawan udan. Bil matori sebab udan kanggo sapa bil musolli kelawan wong kang salat. Bil musolli kelawan wong kang salat fi jamaatin ing dalem jamaah. Bi masjidin kelawan masjid au ghairihi utawa liyane masjid. Mimma wadi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah. Saking pira-pira panggonane jamaah ba'idin tur kang adoh. Urfan ing dalem cara urfe. Urfan ing dalem cara urfe. Wa yata'adza lan tampa lara. Wa yata'adza lan tampa lara sapa adzahibu wong kang budalan. Sapa adzahibu wong kang budalan lil masjidi maring masjid au ghairihi utawa liyane masjid. Mimma wadi'il jamaati nyatane tobayane saking pira-pira panggonane jamaah. Ya ta'adzamau bil matori kelawan sebab udan. Bil matori kelawan sebab udan. Fi tariqihi ing dalem dalane dzahib. Fi tariqihi ing dalem dalane dzahib. Jadi wingi dijelaske bahwa ada jamak, kadang jamak takdim, kadang jamak takhir. Nah, perbedaane kalau jamak takdim dalam niatnya. Ketika jamak takdim niatnya harus dilakukan ketika ketika pada sholat yang pertama, di tengah-tengah sholat yang pertama, entah niku bareng dengan takbiratul ihram atau tidak. Pokok pada sholat yang pertama dia sudah harus niat jamak. Kalau dalam jamak takhir ketika sholat sudah tidak ada kewajiban niat jamak, meskipun itu nggih sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mualah, ya. Artinya
antara sholat yang pertama dan yang kedua harus langsung dilakukan. Tidak boleh jarak antara keduanya niku cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat. Lah muwalah ini kalau pada jamak takdim hukumnya wajib, kalau pada jamak takhir hukumnya sunnah. Yang ketiga, tertib harus zuhur dulu baru asar, harus maghrib dulu baru isya kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir maka tidak harus tertib, artinya mau zuhur dulu atau mau asar dulu boleh, mau maghrib dulu atau mau isya dulu boleh, cuman sunnahnya tetap tertib. Zuhur dulu baru asar, isya dulu baru maghrib dulu baru isya. Lah kemarin disebutkan bahwa syarat jamak takhir niku hanya satu, hanya satu, yaitu dia niat jamak ketika sudah masuk waktu sholat yang pertama. Kalau mau jamak takhir zuhur dan asar, maka pada waktu zuhur dia sudah atau dia wajib niat jamak takhir. Kalau mau jamak takhir sholat maghrib dan isya, maka pada waktu maghrib dia wajib niat jamak takhir. Sampai kapan batas waktunya? Ya, sampai waktu zuhur atau waktu maghrib tersebut cukup untuk melakukan sholat ada yang hakiki, yaitu yang seluruh sholat harus masuk dalam waktu sholat. Lah kalau semisal dia sudah terlanjur niat jamak takhir, misal orang di tengah-tengah perjalanan dari Jakarta pulang ke Grobogan jam 2 siang, dia niat jamak takhir, bahwa nanti sholat zuhurnya di jamak takhir dengan asar dilakukan pada waktu sholat asar. Lah ketika misal kondisinya misal jam 4 sore dia sudah sampai di Grobogan, belum sempat jamak takhir, terus kondisinya hujan, mau turun repot. Lah ini boleh atau tidak dia sholat di rumah? Jawabannya boleh. Boleh, cuman karena dia sudah sampai di rumah, maka niat jamak takhirnya hukumnya batal. Batal dan zuhurnya hukumnya qadha. Cuman qadha yang semacam ini dihukumi qadha sing la isma alaihi, qadha yang tidak berdosa. Niki nggih prakteknya ketika dia niat jamak takhir tadi jam 2 siang dia niat jamak takhir nggih pasti niatnya nggih salat jamak takhir di perjalanan. Tidak kok dia niat jamak takhir tapi sudah ada rencana sholatnya di rumah. Lah niki tidak boleh. Dia sebenarnya mau niat mau melakukan jamak takhir di perjalanan sebelum sampai di rumah, cuman karena ada kondisi tertentu, misalkan tadi hujan, akhirnya dia sampai di rumah belum sempat sholat. Lah niki jamak takhirnya batal dan zuhurnya dihukumi qadha, cuman qadha yang tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia sudah niat jamak takhir. Jadi ternyata kok tidak jadi, lah niku tidak napa kondisi-kondisi tertentu. Lah kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau qashar niku penyebabnya hanya safar, tidak ada penyebab yang lain. Kalau jamak niku penyebabnya tidak hanya safar. Datang mriki diterangkan wa yajuzu lil hadiri ayil mukimi fi waqtil matari ayajma'a bainahuma.
termasuk yang memperbolehkan untuk menjamak sholat niku adalah sebab hujan. Sebab hujan. Jadi boleh bagi orang yang berada di rumah, baik mukim atau mustautin, pada waktu hujan untuk menjamak dua sholat, menjamak zuhur dengan asar atau menjamak maghrib dengan isya, niku boleh. Nah nanti dalam Syarah Bajuri itu juga disebutkan, termasuk menurut sebagian ulama penyebab boleh jamak niku adalah karena sakit. Jadi bisa karena hujan, juga bisa karena sakit. Niku sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Beliau memilih pendapat yang memperbolehkan jamak sebab sakit. Cuman kalau bedanya jamak sebab safar dengan jamak sebab hujan atau sakit niku, kalau jamak sebab safar niku boleh dengan qashar. Jadi zuhur, asar boleh dijamak plus qashar kalau memang itu sebab safar. Begitu juga isya boleh dijamak plus qashar. Tapi kalau jamaknya niku hanya sebab hujan atau karena sakit, maka dia hanya boleh jamak, tidak boleh qashar. Karena tadi diterangkan bahwa qashar itu sebabnya hanya satu, yaitu safar. Kalau alasan sakit tidak ada istilah qashar, begitu juga alasan hujan juga tidak ada istilah mengqashar sholat. Niku yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau sebab sakit atau kalau sebab hujan niku jamak-jamak tok, harus utuh 4 rakaat, tidak boleh diqashar. La fi waqti saniyati bal fi waqtil ula minhuma. Kalau jamaknya niku sebab hujan, maka yang boleh hanya jamak takdim. Tidak boleh dilakukan pada waktunya sholat kedua, disebut jamak takhir, tapi harus dilakukan pada waktunya sholat yang pertama atau jamak takdim. Niku syarat yang pertama. Hal ini berbeda dengan jamak yang sebab sakit. Kalau sebab sakit niku boleh kedua-duanya. Niki solusi untuk orang-orang yang memang sakit, yang sangat kesulitan melaksanakan sholat. Di antara solusinya jamak. Biasane untuk orang sakit agar tidak terlalu kesulitan, niku biasane untuk jadi sholatnya niku di akhir waktu asar. Jadi waktu asar sudah mepet, niku langsung baru sholat jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir tadi niatnya hanya perlu 1 kali, yaitu pada waktu zuhur jam 1 siang atau jam 12 siang, niku dia disuruh untuk niat jamak takhir. Niat jamak takhir, niat mau melakukan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dengan bentuk jamak takhir. Nanti sholatnya dilakukan pada waktu asar agak mepet. Misal maghrib niku jam 6 sore, misal jam 18 masuk waktu maghrib. Maka sholat zuhur dan asarnya mungkin dilakukan jam 5:30 atau secukupnya. Jadi zuhur 4 rakaat, tidak boleh diqashar. Jamak zuhur dan jamak asar dilakukan mungkin jam 5:30. Nanti menunggu sebentar masuk waktu maghrib, maka dia langsung jamak takdim. Jadi sholatnya niku waktunya berdampingan.
Ya. Jadi yang zuhur asarnya di jamak takhir, kemudian setelah masuk waktu maghrib langsung jamak takdim maghrib dan isya. Bon niku sudah selesai, nanti sholat lagi waktu subuh. Bon niku mungkin seharian dia tidak sholat, jamak takhir lagi, sholatnya sore-sore, waktunya sudah mepet menuju maghrib. Mungkin di jamak takhir, maghrib isya di jamak takdim. Niku supaya si yang sakit niku tidak terlalu repot, tidak terlalu kesulitan. Niku diantara solusinya nggih dengan jamak takhir dan jamak takdim. Bon niku kalau karena sakit. Kalau karena hujan niku syarat yang pertama harus jamak takdim. Berarti di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Lah boleh menjamak niku wau in ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Kalau memang hujan tersebut membuat basah pakaian luar atau pakaian bagian atas atau sandal bagian bawah. Artinya syarat seseorang niku boleh menjamak sholat sebab hujan niku tidak harus hujan yang sangat deras. Boten. Nah, terus yang penting nggih, hujan yang kira-kira kalau dia lewat niku bajunya basah atau sandalnya basah. Niku standar hujan yang memperbolehkan untuk jamak takdim, tidak harus hujan yang lebat, tidak harus hujan yang sangat deras. Jadi meskipun tidak lebat, tidak deras, tapi menjadikan baju bagian luar niku basah atau sandal sepatu bagian bawah niku basah, niku sudah cukup untuk menjamak takdim. Wawujidat syurutu sabiqah fi jami takdimi, dan juga ditemukan syarat-syarat yang sudah diterangkan pada jamak takdim. Napa syaratnya nggih tadi? Harus memulai dengan zuhur baru asar, artinya harus tertib. Maghrib dulu baru isya. Kemudian harus niat jamak pada waktu melakukan sholat yang pertama. Antara takbiratul ihram sampai salam dia sudah niat jamak takdim. Terus syarat yang ketiga harus mualah antara sholat yang pertama dan yang kedua. Nah itu sama. Jadi apa yang menjadi syarat jamak takdim dalam safar niku juga menjadi syarat jamak takdim sebab hujan. Wa syaratu aidon, kemudian ada syarat tambahan wujudul matori fi awali sholataini, adanya hujan pada permulaan dua sholat. Artinya ketika takbiratul ihram sholat zuhur dan takbiratul ihram sholat asar niku harus masih dalam keadaan turun hujan. Wala yakfi wujudu fi asna'il ula minhuma, tidak cukup kalau hujannya niku di tengah-tengah sholat yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram sholat zuhur belum hujan. Kemudian sholat zuhur dapat 2 rakaat atau 3 rakaat terserah, baru hujan turun. Nah niki sudah tidak diperbolehkan menjamak asar dengan zuhur dengan jamak takdim. Karena waktu takbiratul ihram sholat zuhur belum hujan. Wa yustartu aidon wujuduhu inda salami minal ula. Kemudian syaratnya lagi masih turun hujan ketika salam sholat yang pertama. Baik hujan tersebut terus menerus setelah itu
amla atau tidak. Ya, jadi kesimpulannya kita boleh jamak takdim sebab hujan niku satu. Ketika takbiratul ihram sholat zuhur itu sudah harus turun hujan. Jadi ketika Allahu Akbar niku sudah harus turun hujan. Kemudian yang kedua, ketika takbiratul ihram sholat yang kedua berarti sholat asar niku juga harus masih hujan, masih turun hujan. Begitu juga ketika salam sholat yang pertama, berarti salam sholat zuhur, salam yang pertama assalamualaikum niku dalam keadaan masih turun hujan. Niku 3. Selain 3 tempat niku tidak masalah mau turun hujan atau tidak, niku tidak menjadi syarat. Ya, misal gitu, sesuai dengan syarat, misal waktu takbiratul ihram salat zuhur hujan. Setelah itu hujannya berhenti. Berhenti, rakaat pertama berhenti, rakaat kedua berhenti, rakaat ketiga berhenti, keempat berhenti. Mau salam hujan lagi. Ya, mau salam hujan lagi. Setelah salam selesai berhenti. Ketika mau takbir yang kedua hujan lagi. Ini sudah dianggap memenuhi syarat. Jadi tidak harus hujan terus mulai takbiratul ihram pertama sampai sholat yang kedua itu tidak harus hujan terus. Yang penting ketika takbir sholat pertama, salam dari sholat pertama, dan takbiratul ihram sholat kedua niku dalam keadaan hujan. Selain itu tidak ada syarat harus hujan. Kemudian syarat yang berikutnya, watahtasu rukhsatul jam'i bil matori bil musolli fi jama'atin. Harus sholat jamaah. Ya. Jadi nanti termasuk sholat yang wajib berjamaah, diantaranya adalah sholat yang dilakukan dengan jamak takdim sebab mator. Niku memang wajib berjamaah. Kalau wajib berjamaah berarti imamnya juga wajib niat menjadi imam, sebagaimana makmum wajib niat menjadi makmum, sama dengan sholat Jumat. Jadi tidak boleh sholat jamak takdim sebab hujan niki dilakukan sendiri di rumah, niku tidak boleh. Jadi harus dilakukan dengan jamaah. Kemudian jamaahnya harus dilakukan di masjidin al-wairihi, dilakukan di masjid atau selain masjid. Pokok dari tempat-tempat jamaah nggih sing baidin urfan, yang tempatnya jauh. Menurut uruf niku tempatnya jauh. Lah jauh niku standare napa? Yes, menurut uruf niku jauh. Nggih, jauh sing wa ta'adzal dhaibul masjid awari min madil jamaah bil matori fi tariqihi. Dan ketika dia berjalan menuju tempat jamaah, entah itu masjid atau selain masjid, dia ya ta'adza mendapatkan kesulitan utawa mendapatkan sakit sebab kehujanan. Artinya intine niku kalau kira-kira dia datang ke tempat jamaah kok bajunya basah, nah niku berarti sudah dianggap mendapatkan kesulitan, sudah dianggap baidun urfan. Jadi kalau sini nggih, misal kalau santri sini berarti kalau dalam posisi hujan berarti dia tidak boleh berjamaah dengan jamak takdim, karena jarak antara pondok pesantren dengan masjid niku terlalu dekat gitu. Dan bahkan tidak kehujanan karena ada atapnya. Jadi syaratnya niku tidak ada atap yang menjadi penghalang antara dia dengan hujan. Nak payung tidak masalah, meskipun ada payung tetap boleh jamak takdim. Okay. Jadi jamak takdim sebab hujan niku
tadi kan dijelaskan tidak harus ada hujan sebelum takbiratul ihram. Ya. Misal ada orang zuhur berangkat berjamaah niku belum hujan. Nah, ketika sampai di masjid terus kemudian pada waktu takbiratul ihram niku turun hujan. Maka dia boleh jamak takdim asalkan ketika salam dari sholat zuhur dan ketika takbiratul ihram sholat asar masih turun hujan. Dengan syaratnya tadi, dengan syarat jarak antara tempat jamaah dengan rumahnya niku jauh niku maksudnya sekira kalau dia berangkat ke tempat jamaah niku bajunya basah, ya, basah yang yata'adza. Lah kalau imamnya bagaimana? Apakah imamnya juga disyaratkan harus jauh jarak antara rumahnya sang imam dengan masjid? Niku kalau untuk imam rotib, imam tetap niku tidak harus jauh. Artinya meskipun rumahnya imam rotib, imam tetap dengan masjidnya niku dekat, dia tetap boleh jamak takdim karena dia yang menjadi imamnya. Termasuk seorang yang kalau tidak hadir niku tidak ada jamaah. Jadi keberlangsungan jamaah niku tergantung dengan kehadirannya. Niku nggih tidak harus jauh. Jadi yang disyaratkan harus jauh antara rumah dan tempat jamaah niku orang-orang yang makmumnya niku jelas harus jauh. Jauh niku wau pokok kalau dia datang ke tempat jamaah niku merasa ya ta'adza mendapatkan kesulitan dengan bentuk bajunya basah. Ini kadang-kadang bisa dipraktekkan ketika musim hujan, nggak seperti hari ini pas maghrib misal jamaah di maghrib pada waktu mau berangkat belum hujan, tapi ketika sholat maghrib hujan niku boleh dilakukan dengan jamak takdim. Jamak takdim dan harus berjamaah dan hanya boleh dilakukan dengan cara jamak takdim. Wah niku jadi ketika masih di rumah niku tidak harus sudah hujan, ya. Jadi meskipun hujannya niku baru turun ketika dia sudah sampai di masjid, niku nggih tidak masalah. Ya, asalkan wau ketika takbiratul ihram itu sudah turun hujan. Bon. Terus nanti niki dicari dalam kitab Buhyah. Niku PR. Anak Buhyatul Mustarsyidin ora nang Pondok Putri. Ya, engko digoleki, enek lah mestine. Masuk pondok ora enek kitab Buhyah. Pendapat ada pendapat dalam mazhab Syafi'i niku. Ada pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bandaniji bahwa boleh menjamak sholat meskipun pada safar yang qasir, pada perjalanan yang dekat. Qasir niku biasanya diartikan minimal 1 mil. 1 mil atau sekitar 1,700 meter. Katakanlah dibulatkan 2 kilometer. Jadi kalau menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bandaniji niku kalau kita pergi ke Purwodadi kan sekitar 16 km dari sini. Niku berarti boleh menjamak sholat. Menurut beliau. Terus yang kedua, termasuk dalam kitab Syarah Muslim, di sana dijelaskan boleh menjamak sholat di rumah. Di rumah. Dan kalau menurut Imam Al-Khattabi dan Abi Ishaq, sebagaimana pendapatnya Ibnul Munzir, boleh menjamak sholat karena ada hajat.
Ya. Karena ada hajat, termasuk yang dipraktekkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad, ya, yang punya Ratib Al-Haddad niku. Beliau niku kalau putrinya ada acara niku biasanya beliau perintahkan untuk menjamak sholat ketika ada hajat, ada kesibukan. Dan ini bisa kita, ini kan menjadi solusi ya, bukan kok terus dilakukan setiap hari, itu bukan. Niki pendapat-pendapat ini bisa kita jadikan solusi dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh biasanya ketika menjadi penganten, ya kan? Wong wedok niku nak dadi nganten biasanya dirias mulai jam piro sampai jam piro? Pagi hari sampai jam 7 malam. Asar ya loh. Sampai asar. Lah iku umpama kira-kira zuhur harus wudu dulu. Wis bayare larang. Nggih. Lah niku dadi nak awakmu kok dadi nganten, engko dieling-eling iso melok pendapat sing enek nang nggone kitab Bughya. Jadi make up tidak perlu tidak perlu dihilangkan. Mergo biasanya merias ngono niku butuh pirang menit, pirang jam. 2 jam. Nggo ngrias tok wis wektune entek. Ya. Dan niku sebagai solusi bisa ikut pendapat boleh jamak ketika ada hajat atau ketika kondisi membutuhkan. Lah sapa ngene ku wau? Menurut Imam Al-Khattabi, menurut Abi Ishaq, menurut Ibnul Munzir dalam kitab Bughya. Ya, jadi ngono pagi hari dirias kan sampai zuhur, pas masuk waktu zuhur sampean niat jamak takhir. Dan nanti sore-sore kemudian baru melakukan zuhur dan asar. Tapi nggih jamak tok, tidak boleh terus melok kosor barang. Ya hanya jamak. Lah nanti maghribnya misal kok mau dirias lagi, lah sebelum dirias sholat jamak takdim terlebih dahulu, maghrib dan isya baru dirias sampai malam, silahkan. Niku sebagai apa? Sebagai solusi. Jadi aja sampai kok sampean nikah malah ninggalke sholat. Wes niku nikah kon barokah piye? Gara-gara akad nikah resepsi malah ninggalke sholat. Resepsi niku ora wajib, sholat niku wajib. Jadi yo sangat sulit mengharapkan berkah suatu akad nikah yang sampai meninggalkan kewajiban niku wow. Ya minimal ikut pendapat niku kan jadi solusi. Ikut pendapat yang boleh jamak sholat dengan adanya hajat meskipun di rumah. Lah anak sing lanang ada hajat jamak apa ora? Ya padha dipaisi apa ora? Besok nak kawin dipaisi gelem ora? Wong desa niku dipaisi kan ora malah dadi ayu, malah dadi koyo ketoprak wisine. Nggih. Dadi nek hari-hari biasa iku jane ayu, ning gara-gara dihias dengan ora profesional malah waktu akad nikah dadi malah koyo ketoprak. Wis bayar larang-larang. Jadi pokok napa wedake kandel ngono tok, wedake kandel, ginjone kandel, lipstike kandel, ya wis kaya apa main ketek ogleng ngono iku. Bon niku digoleki ibarate mergo niku iso dadi solusi untuk kondisi-kondisi tertentu. Nggih. Faslun. Ya, faslun menerangkan tentang Jumat. Bon niki di tentang hari Jumat dulu nggih. Jadi ini kan menjelaskan tentang sholat Jumat nanti. Jadi Jumat niku, kata-kata Jumat niku bisa dibaca dengan Jumu'ah. Jimnya dibaca dhammah, begitu juga mim. Bisa Jum'ah disukun mimnya, bisa Juma'ah
di fathah bisa jumi'ah. Jadi memnya niku bisa dibaca 4 bentuk. Dhammah, sukun, fathah, kasroh. Tapi kalau dalam Al-Qur'an harus dibaca dhammah. Mi yaumil jumu'ati. Nah Al-Qur'an kan sesuai dengan riwayat. Lah orang yang pertama kali menyebut hari Jumat disebut dengan Jumat niku adalah Ka'ab bin Lu'ay. Niku sejarah penamaan hari Jumat. Ya. Jadi beliau Ka'ab bin Lu'ay niku orang yang pertama kali mengumpulkan manusia di Mekah. Jadi beliau itu mengumpulkan orang-orang kumpul di Mekah, kemudian di khotbahi, diceramai, diceritakan, diberi kabar gembira tentang akan terutusnya Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammad belum terutus, ya, belum terutus. Dan beliau Ka'ab bin Lu'ay niku mengumpulkan manusia untuk diberitahu bahwa nanti di sini akan diutus seorang nabi dan kalian wajib mengikutinya. Niku jauh-jauh hari oleh Ka'ab bin Lu'ay sudah diberitahu. Yang kedua, nama selain Jumat adalah Yaumul Mazid. Ya, jadi hari Jumat niku kadang disebut Yaumul Mazid. Karena apa? Karena pada hari Jumat tersebut ada banyak tambah kebaikan. Artinya amalan apapun dilakukan pada hari Jumat niku nilainya, pahalanya lebih besar dibanding amalan-amalan yang dilakukan pada selain hari Jumat. Baca Quran di hari Jumat pahalanya lebih banyak dibanding selain hari Jumat. Sedekah di hari Jumat pahalanya pun lebih banyak dibanding selain hari Jumat. Apapun ya, kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan pada hari Jumat niku pahalanya lebih besar kalau dibanding dengan kebaikan yang dilakukan selain hari Jumat. Makanya hari Jumat niku termasuk hari yang paling utama di antara 7 hari niku. Mulai Sabtu sampai Jumat, yang paling utama adalah hari Jumat. Maksudnya paling utama niku pripun to? Artinya ibadah yang dilakukan pada hari Jumat niku pahalanya lebih besar dibanding hari Sabtu sampai Kamis. Termasuk setiap hari Jumat niki Allah niku memerdekakan manusia, memerdekakan makhluknya dari siksa neraka sebanyak 600.000 orang. Ya. Makanya niki hari Jumat niku menjadi hari tolak ukur. Ya. Makanya Imam Ghazali niku sampai dawuh, ndak apa-apa sampean Sabtu sampai Kamis niku hanya ngurusi duniawi tok, ya, kerja tok. Tapi khusus Jumat jadikanlah khusus untuk ibadah. Niku sudah cukup untuk menutupi kekurangan selama 6 hari, Sabtu sampai Kamis. Niku dolanan tok silahkan, tapi khusus Jumat gunakanlah untuk ibadah. Niku wis dianggap menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada 6 hari sebelum Jumat. Jadi dalam seminggu yang menjadi penutup niku hari Jumat. Kalau dalam setahun niku Ramadan. Ya. Jadi orang mulai Syawal sampai Sya'ban tidak terlalu berbuat amal kebaikan, silahkan. Tapi kalau dia selama bulan Ramadan kok mampu mengisi bulan Ramadan dengan full kebaikan, maka kebaikan 1 bulan ini bisa menutup kekurangan selama 11 bulan. Ya, makanya setiap hari Jumat niku kita diperintahkan untuk mengisi dengan kebaikan. Khusus Jumat niku harus dipentingkan untuk akhirat. Sebagaimana khusus Ramadan nggih seharusnya dipentingkan untuk akhirat. Karena Jumat bisa menutupi kekurangan 6 hari, Ramadan bisa menutupi kekurangan selama 11 bulan. Niku napa keistimewaan Jumat. Kalau dibanding dengan lain, kalau untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad,
Nggih. Hari yang paling utama niku hari Arafah. Jadi kalau untuk kita tidak ada amalan yang pahalanya melebihi amalan yang dilakukan pada hari Arafah. Urutannya nggih, hari Arafah, yang kedua hari Jumat, yang ketiga hari raya Idul Adha, yang keempat hari raya Idul Fitri. Niku urutan hari-hari mulia untuk kita. Kalau malam, maka untuk kita malam yang paling utama adalah malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dengan kelahiran beliau, maka timbullah atau muncullah beribu-ribu manfaat, beribu-ribu barokah, beribu-ribu rahmat. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar niku urutannya setelah malam kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam terjadinya Isra Mi'raj. Niku urutan malam-malam mulia untuk kita. Kalau untuk Nabi Muhammad, maka malam yang paling mulia untuk beliau adalah malam di mana beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, itu malam Isra Mi'raj. Jadi kalau untuk kita malam paling utama niku malam kelahiran beliau. Kalau untuk Nabi Muhammad, malam yang paling utama adalah malam Isra Mi'raj, malam di mana Rasulullah melihat dengan mata kepala Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dibandingkan malam hari niku lebih utama dibanding siang hari. Baca Quran nggih. Baca Quran malam hari niku pahalanya lebih banyak dibanding dengan baca Quran siang hari. Niku maksudnya malam hari lebih utama dibanding siang hari. Salat sunnah mutlak misal sama. Salat sunnah mutlak dilakukan malam hari pahalanya lebih banyak dibanding salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sholat tasbih kan boleh malam, boleh siang. Niku nggih sama, kalau dilakukan malam hari pahalanya lebih banyak dibanding siang hari. Niku tentang nopo? Tentang malam dan siang hari. Nah, sholat Jumat niku termasuk sholat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad niku tidak ada kewajiban sholat Jumat. Adanya nggih maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sholat Jumat tidak ada. Nah, baru untuk umat Nabi Muhammad baru diberi kewajiban sholat Jumat. Nah, sholat Jumat niki difardukan sama dengan sholat fardu yang lain. Artinya dia difardukan sama-sama pada malam Isra. Cuman ya, meskipun wahyu kewajiban sholat Jumat itu bareng dengan sholat fardu yang lain, dia sholat Jumat tidak langsung dilakukan saat itu. Ya. Jadi adanya waktu itu nggih namung sholat zuhur sampai sholat subuh. Sholat Jumat belum dilakukan. Karena apa? Karena waktu itu kondisinya belum memungkinkan, ya, karena saat Nabi Isra kan masih di Mekah, masih komunitas Islam masih sedikit, masih mendapatkan tindasan dari kaum Quraisy. Jadi Nabi waktu itu masih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah secara terang-terangan. Baru nanti ketika di Madinah sholat Jumat baru mungkin kerjakan. Jadi kalau masalah fardunya sama, waktu Isra Mi'raj, tapi baru dilakukan ketika di Madinah. Dan orang yang pertama kali melakukan di Madinah niku sebelum Nabi hijrah, ya sebelum hijrah niku sudah ada sahabat yang melakukan sholat Jumat di Madinah, bukan di Makkah tapi di Madinah, itu sahabat As'ad bin Zurarah. Ya. Beliau melakukannya niku di tempat yang disebut Naqiul Khodomat.
Nakul Khodomat niku di luar Madinah, jaraknya kira-kira 1 mil dari Madinah. Niku pertama kali ada sholat Jumat niku dilakukan oleh sahabat As'ad bin Zurarah. Waktu niku jumlahnya sudah ada 40 orang. Makanya nanti diterangkan kalau menurut mazhab Syafi'i minimal yang bisa mengesahkan sholat Jumat itu harus 40 orang. Karena pada saat sahabat As'ad bin Zurarah niku melakukannya niku jumlahnya sudah ada 40 orang. Nggih. Mbok niku salat Jumat. Kalau kita cari dalil teng Al-Qur'an nggih enten ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi fas'au kan fi'il amar itu menunjukkan wajib niku yang pertama. Yang kedua wadzarul bai', kita diperintahkan untuk meninggalkan jual beli. Padahal jual beli niku hukumnya mubah. Kalau ada perkara mubah kok diperintahkan untuk ditinggalkan niku menunjukkan penyebabnya adalah sesuatu yang wajib, nggih. Jadi sholat Jumat niku wajib dengan bukti jual beli harus ditinggalkan. Padahal sebelumnya jual beli niku hukumnya mubah. Kalau ada barang mubah kok ditinggalkan niku berarti menunjukkan tujuannya adalah untuk melakukan hal-hal yang wajib, yaitu sholat Jumat. Makanya wong niku nek pas Jumatan kok ngelayani jual beli kan hukumnya sah tapi haram. Dosa ning sah ning dosa. Niku untuk orang-orang yang wajib Jumatan. Nah, kalau perempuan nggih mboten. Jadi ada perempuan yang beli juga perempuan niku nggih tidak haram. Yang haram niku orang yang wajib Jumatan malah melakukan akad jual beli. Wa syaraitu wujubil Jumu'ati wallahu alam. Al-Fatihah.